Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Kami adalah channel edukasi pasar modal untuk teman-teman investor dan trader semuanya. Ya, teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video mengenai analisa terhadap saham Bank BRI, saham BBRI. Ya, setelah saya upload video itu, banyak teman-teman yang request kepada saya untuk membahas saham-saham lain dengan metode analisa yang sama dengan analisa kemarin. Ya, oke teman-teman, saham yang akan saya bahas pada hari ini adalah saham MAPI, ya, saham Mitra Adi Perkasa. Ya. Saham ini adalah saham brand yang mungkin teman-teman sudah tahu produk-produknya, produk retail yang teman-teman juga sering gunakan sehari-hari. Contohnya ya misalnya Starbucks, Burger King, kemudian toko-toko baju seperti Pull&Bear, Stradivarius, Zara, dan juga Sport Station. Nah, brand-brand ini adalah brand-brand terkenal yang mungkin teman-teman gunakan. Nah, semua ini di bawah naungan Mitra Adi Perkasa, ya. Dan saham ini mungkin booming ya beberapa hari terakhir karena ada berita yang cukup mengejutkan, ya, bahwa di salah satu cabang Starbucks ya ada beberapa oknum pegawainya yang melakukan perbuatan tidak terpuji, ya, perbuatan asusila terhadap pelanggannya, ya. Nah, berita ini juga yang sering dikait-kaitkan dengan kejadian penurunannya saham MAPI 2 hari terakhir ini. Nah, tapi sebenarnya apa yang sebenarnya menyebabkan saham ini turun dan bagaimana prospek saham ini ke depannya? Ya, saya akan bahas secara mendetail pada video ini. Sebelum saya lanjutkan, kami mohon dukungan teman-teman agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe channel Bocah Saham. Oke, teman-teman akan saya lanjutkan ya. Oke, kita lihat saham MAPI. Ya, saya akan ubah secara weekly. Nah, secara weekly kita bisa melihat ya. Secara weekly kita lihat saham MAPI sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ya, saham MAPI berada pada tren uptrend ya atau tren bullish ya. Pada 4 tahun ini sejak tahun 2015 sampai 2019 MAPI berada pada tren bullish ya selama 4 tahun. Nah, namun setelah tahun 2019 bulan 10 ya, MAPI mulai memasuki masa downtrend atau masa bearish sampai tanggal kurang lebih pada minggu terakhir dari bulan Maret. Nah, apa yang terjadi pada periode bearishnya ini? Ya, kita bisa melihat lebih dalam. Oke, dengan candle daily, ya, kita lihat. Nah, MAPI mencapai titik puncak tertingginya yaitu pada level 1185 pada tanggal 16 Oktober 2019. Nah, setelah itu MAPI memasuki masa bearish sampai tanggal 23 Maret ya. Kalau kita lihat ya datanya ini tanggal 23 17 Oktober sampai dengan tanggal 23 Maret ya. Kita lihat 17 Oktober sampai 23 bulan 3 2020, 23 Maret. Saham MAPI dalam posisi bearish dengan penurunan minus 61,05% ya. Ini penurunan yang cukup dalam di saham MAPI ya, dari harga tertingginya 1185 sampai titik terendahnya 414 ya. Ini penurunan cukup dalam. Nah, tapi kita harus melihat data secara lebih mendalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di saham MAPI ya. Kita lihat dengan broker summary. Oke, mari kita lihat. Oke, kita lihat dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai tanggal Maret 23 ya. Periode ini adalah periode downtrend saham MAPI, tapi kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah broker ZP menjadi broker yang paling banyak membeli saham MAPI dalam periode penurunan ini. Ya, mereka membeli 1,5 juta lot saham MAPI dengan average harga 833. Ya, sedangkan penjualnya terbagi menjadi beberapa broker CS, MS, RX, AK, KZ. Ya, dengan jumlah yang terbesar tidak sama ya atau lebih kecil daripada total pembelian ZP 1,5 juta lot dengan average 833 ya. Ini saya buatkan resumenya untuk teman-teman. Ya, ini MAPI pada periode 22 Oktober sampai 23 Maret mengalami masa bearish dengan downtrend
penurunan 61,3%, ya, penurunan cukup dalam, dengan pembelinya ZP 1,5 juta lot, average-nya 833, ya. Average ini sebenarnya lebih tinggi daripada harga MAPI saat ini di 740, ya. Tentunya kita tidak bisa menghitung average ZP hanya dengan periode ini, karena mereka bisa saja punya sisa-sisa pembelian mereka di masa lalu yang lebih rendah daripada harga saat ini. Ya, jadi kita bisa menghitung lebih lama lagi periodenya, namun penghitungan ini hanya sebagai panduan bahwa dalam periode downtrend, broker ZP masih melakukan pembelian dengan average 833. Nah, kemudian setelah tanggal 23, ya, tanggal 23 Maret, saham ini mulai perlahan-lahan naik sampai sekarang dan mengalami masa sideways, ya. Nah, jika kita perpanjang, ya, periode broker MAPI, ya, kita lihat sampai dengan 23 Maret ZP membeli 1,5 juta lot. Kalau kita teruskan sampai Juli, ya, Juli tanggal 2, ya. Juli tanggal 3 akan saya pisah karena ada yang menarik di hari terakhir perdagangan hari Jumat ini, ya. Jadi saya cuma lihat sampai tanggal 2. Nah, kita lihat di sini. Ternyata pembelian ZP malah bertambah, ya. Tadi 1,5 juta, sekarang 1,7 juta, ya. Dalam 2 bulan mereka menambah 200.000 lot saham MAPI. Dan average harga pembelian mereka pun menjadi lebih rendah, yaitu 783. Yang tadinya mereka membeli 833 average-nya, sekarang average-nya turun menjadi 783. Ya, kita lihat penjualnya terbesarnya RX, MS, CS. Ya, jumlah ini tidak sebesar total pembelian MAPI oleh saham ZP, yaitu 1,7 juta lot di average harga 783, di mana harga average mereka di atas harga MAPI saat ini di 740. Nah, namun apa yang menarik, teman-teman, ya, yang sering dikaitkan dengan kejadian berita yang baru saja terjadi, ya, berita mengenai salah satu perbuatan pegawai dari Starbucks, ya, membuat saham ini turun 2 hari terakhir. Kemarin turun 2,5% dan hari ini turun 3,26%, ya. Dalam 2 hari turun kurang lebih 5 hampir 6%. Oke, nah apa yang terjadi sebenarnya, teman-teman? Ya, kalau kita lihat, ya, kita membagi 2 periode seperti kemarin saya sudah bahas, yaitu periode akumulasi, periode markup, periode distribusi, dan periode markdown, ya. Dalam penurunan ini ternyata masih terjadi fase akumulasi oleh broker ZP. Nah, bahkan ketika kenaikan ini pun broker ZP terus melakukan pembelian yang semakin besar dengan average harga yang lebih tinggi, ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Kita ingat, ya, average pembelian harga 783 dengan 1,7 juta lot. Nah, kita lihat apa yang terjadi 2 hari terakhir. Pada tanggal 2 Juli dan 3 Juli ketika saham ini mengalami penurunan. Nah, kita lihat pada penurunan 2 hari terakhir, ternyata yang menjual pun bukan broker ZP, yang melainkan RX, KZ, YU, AK, CS, ya. Ini tanggal 2 dan tanggal 3, ya. Namun tanggal 3 memang ada sedikit penjualan dari KZ, ya. Ini tanggal 3 Juli, ya. Bukan KZ, ZP menjual sebanyak 44.000 lot, ya. Nah, artinya apa, teman-teman? Apakah kita bisa memasukkan kondisi ini sebagai periode distribusi? Ya, tentunya tidak. Kenapa? Karena idenya bahwa kita ingin membeli di harga serendah-rendahnya dan ingin menjual di harga setinggi-tingginya. Ya, jadi ketika periode penjualan tentunya kita tidak ingin harganya turun dalam ketika kita melakukan penjualan, karena kita ingin menjual di harga setinggi-tingginya. Ya, dan juga kita lihat apa yang dilakukan ZP ini sebenarnya penjualan yang sangat kecil, ya, dibanding total saham yang mereka miliki. Mereka punya 1,7 juta saham, sedangkan mereka hanya menjual 44.000 lot saham MAPI, ya. Jadi saham ini belum masuk dalam kategori distribusi, ya. Justru saham ini menjadi semakin menarik. Kenapa? Karena, ya, kalau kita lihat average harganya, average pembelian MAPI oleh broker ZP berada di tadi 783, ya, di atas dari harga saat ini, ya. Jadi semakin jauh jaraknya dari rata-rata pembelian saham MAPI oleh ZP, maka saham ini menjadi semakin menarik.
Tapi teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena time frame investasi kita, investasi trading kita berbeda dengan para broker-broker besar ini, dengan para institusi investment bank ini. Ya, mereka bisa akumulasi dalam periode yang lama dan juga bisa distribusi dalam periode yang lama. Ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan ketika mereka beli harga akan langsung naik. Tentu tidak, ya, karena periode pembelian mereka dan penjualan mereka dalam periode yang lebih lama. Ya, jadi bagi teman-teman yang sudah punya, ya ini saham masih menarik sebenarnya ya. Jadi teman-teman jika saham ini turun, teman-teman bisa beli lagi perlahan dengan teknik money management yang benar. Ya, selama broker ZP masih akumulasi, ya maka secara umum saham ini akan tetap bergerak dengan potensi yang bagus ya. Apalagi kita tahu produk-produk MAPI ini digunakan oleh banyak orang ya, produk-produk yang cukup terkenal. Nah, bagaimana cara kita, misalnya kita mau entry ya, kita lihat tentunya jika ZP hanya menjual sedikit, tapi harga saham ini turun sangat dalam, ya maka kita bisa bilang itu markdown. Dan pada periode inilah kita bisa membeli di harga bawah. Nah, tentunya beli harus dengan money management. Caranya gimana? Teman-teman silakan nonton video mengenai money management yang sudah saya buat beberapa minggu yang lalu, ya untuk menjadi panduan bagaimana kita entry di saham ini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan mengenai MAPI kali ini. Mungkin teman-teman bertanya, apakah saham ini bisa turun lagi? Tentu ya, tentu saham ini bisa turun lagi ya. Kenapa? Karena ZP tentunya masih ingin beli di harga yang lebih murah lagi ya. Jadi teman-teman itu aja tips dari saya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau request mengenai saham lain yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa jika teman-teman suka, mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel Bocah Saham. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.